khawatir atau gimana? Ya pasti yang pertama mungkin prihatin ya. Ini kan isu yang bukan isu baru sebetulnya, tapi masih aja terus berulang gitu. Kayaknya tiap generasi punya problemnya ya. Bahkan dulu mungkin di eranya aku sama Dona juga udah ada gitu, cuma mungkin belum setinggi ini kesadarannya akan bullying gitu. Jadi pasti kita prihatin dan berharap nggak ada kejadian-kejadian seperti ini lagi, dan um, kita sebagai orang tua juga bisa jadi apa ya, Mawas ya. ya jadi orang terdekat yang selalu mengingatkan anak-anak kita supaya mereka tidak melakukan tindakan bullying, dan juga kalau harus berhadapan sama situasi seperti itu harus bertindak seperti apa gitu. Mereka udah punya um, apa ya, alarm self control, sehingga mereka juga nggak harus terjebak dalam situasi seperti itu. Sebagai seorang ibu melihat kasus-kasus bullying ini seperti apa sih? Mungkin kalau laki-laki kan ada kayak semacam udah kalau sumpamanya ini lawan aja. Kalau seorang ibu kan beda nih. Rasa khawatir. Ya kan kalau laki-laki. Iya, satu kata lawan kalau karena kalau aku dulu diajarinnya kan sama papaku, kalau salah minta maaf, kalau benar lawan. Nah cuma di dalam kata lawan itu kan dengan cara seperti apa itu yang nggak diajarin. Iya. Nah sekarang kalau aku sebagai orang tua ya lawan, tapi dengan cara yang benar. Ya kalau aku sebenarnya ya setiap ibu dan orang tua sih sebenarnya pengennya anak-anak terhindar dari masalah itu, baik sebagai yang melakukan atau yang menjadi orang yang korban dari bullying lah gitu kan. Dan itu yang selalu kita ingatkan juga kepada anak-anak. Aku nggak pengen ya nggak ada orang tua yang pingin anaknya terlibat masalah bullying lah gitu, karena kita dari kecil terbiasa mengajarkan mereka untuk menjadi anak yang baik, mempunyai respect terhadap orang lain, termasuk juga gimana cara memperlakukan orang lain, jangan menyakiti orang lain. Kalau kamu nggak disakitin, jangan nyakitin orang. Itu yang selalu aku sama Darus ajarkan terhadap anak-anak. Cuma kan kadang kalau kondisi memang sudah di luar rumah gitu, kita baru tahu nih, baru bisa melihat apakah yang value atau nilai-nilai yang kita ajarkan sama anak-anak ini mereka masuk gak sih dalam pikirannya mereka bisa nggak menerapkan itu dalam kehidupan mereka sehari-hari gitu, karena banyak faktor. Dan itulah tugasnya kita, akhirnya kita selalu bisa mengingatkan setiap hari, jangan pernah lelah sih sebenarnya. Jadi orang tua tuh nggak boleh lelah untuk mengingatkan anaknya gitu. Dan ya sambil didoakan semoga hal itu tidak pernah terjadi sama mereka, dan kalaupun apa yang mereka alami dan segala macam, kita usahakan supaya mereka mau cerita gitu. Jadi membangun trust sama anak-anak, membangun komunikasi yang baik sama anak-anak itu harus terus dilakukan dari mereka mulai kecil. Mungkin tahapannya sekarang udah remaja, mungkin cara komunikasinya beda lagi gitu ya. Tapi sejauh ini puji syukur Tuhan, kita boleh bersyukur bahwa anak-anak belum pernah cerita masalah mereka mengalami itu, ataupun juga begitu sebaliknya gitu. Atau mereka jadi korban atau melakukan itu. Jangan sampai ya. Belum, jangan sampai. Tapi ada rasa khawatir nggak sih, Mas, dengan banyaknya terjadi lagi dan korban ini, mengantisipasinya kalian? Itu yang sulit ya, karena memang anak itu tanggung jawab orang tua, iya benar, tapi kita sebagai orang tua nggak mungkin punya kontrol 100% terhadap anak-anak kita 24 jam sehari. Itu aku nggak bilang mustahil, tapi itu sungguh sangat sulit dilakukan gitu. Apalagi dari remaja. Apalagi dah menuju ke dewasa gitu ya. Mereka punya kehidupan sendiri, punya rutinitas sendiri, mereka punya pemikiran dan sudah mulai berani untuk ngambil keputusan sendiri dalam hidupnya. Mereka punya rahasia yang mereka simpan dari kita, yang walaupun seterbuka apapun, aku yakin pasti ada yang disimpan lah. Enggak benar-benar diungkapkan gitu. Nah ini yang sulit, yang jadi pekerjaan rumah buat orang tua dimanapun, termasuk kita berdua juga gitu. Tapi bukan berarti terus kita mendukung dan membebaskan anak-anak kita gitu kan. Semua orang tua pastilah nggak ada yang mau anaknya jadi korban atau jadi pelaku, aku yakin itu gitu. Dan ketika akhirnya harus berhadapan sama situasi seperti itu, ya
ya kita lihat case by case ya. Iya. Apa alasan terjadinya, kenapa sampai bisa seperti itu, siapa yang harus paling bertanggung jawab gitu. Apalagi kalau melibatkan institusi lain misalnya sekolah atau pesantren atau apapun itu gitu ya. Belum lagi kalau itu kaitannya sama masyarakat umum misalnya terjadi di jalanan gitu. Jadi ya ini permasalahan, bukan cuma permasalahan domestik di keluarga, tapi permasalahan sosial juga, di mana negara juga sebenarnya harus hadir gitu kan, dengan kebijakan, dengan aturan, sehingga meminimalisir lah gitu. Dan sebelum kebijakan aturan mungkin juga memikirkan bagaimana caranya supaya generasi muda kita di masa yang akan datang itu punya kesadaran yang lebih tentang respect sebagai sesama manusia yang sama-sama punya value yang sama, yang sederajat, yang setara, sehingga punya nilai budi pekerti, punya empati gitu kan, sehingga ya mulai berkurang nih potensi-potensi perlakuan bullying seperti itu. Selalu menjadi kayak worry, terus juga dengan banyaknya lagi-lagi ini kejadian belakang adalah anak sosok seorang public figure ya, yang memberi contoh nggak sih, atau mungkin banyak dan nih yang sampai kayak apa nanti di bawah kayak gitu masih. Aku pikir ini apa ya, kebetulan aja anaknya public figure, bisa kejadian sama siapa aja kok gitu, bukan berarti terus karena anaknya public figure, anaknya jenderal misalnya, anaknya politisi, anaknya presiden, atau anaknya pemuka agama terus berlaku seperti itu, enggak. Ini kan kebetulan aja kejadian seperti itu, dan bisa terjadi sama siapa aja sebetulnya, baik pelaku atau korban gitu. Jadi jangan terbiasa untuk mengeneralisir juga gitu kan, karena public figure itu kan hasil dari profesi, kebetulan profesinya bekerja di dunia entertain, terus jadi public figure gitu ya. Konteksnya nggak gitu, tapi kalau menurut aku gitu, justru memang ketika jadi public figure punya beban 2 kali lebih besar, karena harus kasih yang positif, harus inspiring, harus berlaku yang baik, bebannya jadi 2 kali lipat gitu. Tapi pada akhirnya kan kita semua manusia, punya salah, punya kealfaan gitu ya. Jadi siapapun bisa mengalami itu sebetulnya. Dan kemungkinan juga karena kebetulan anaknya public figure, jadi rame beritanya. Ini kalau orang lain belum tentu gitu ya. Tapi ya betul kata Darius, semua ini bisa terjadi sama siapa aja. Nggak ada yang pengen anaknya terlibat atau mengalami masalah bullying gitu kan, siapapun itu orang tuanya. Jadi ya kita prihatin, dan kita juga jadi mawas diri juga sebagai orang tua untuk bisa selalu walaupun nggak bisa jaga anak tadi dari bilang 24 jam sehari gitu, tapi kita berusaha untuk menanamkan hal yang baik sama anak-anak, dan aku yakin semua orang tua pasti akan menanamkan itu ya gitu. Selain bola, ada rencana nggak sih dengan maraknya kasus ini diajarkan ilmu bela diri? Siapa anak-anak? Kita sih bebasin anaknya ya, kita nggak pernah maksa kan. Kita sempat waktu mereka masih SD, dari SD ada ekstrakurikuler itu Pencaksilat. ya sempat tawarin pencaksilat, sempat tawarin taekwondo juga, tapi memang anaknya nggak mau, jadi ya udah gitu, kita nggak mau paksain juga. Sempat kemarin mereka yang justru ke-trigger gitu kan, dengan bukan kejadian yang gini ya, tapi ada beberapa kejadian yang mereka juga harus hadapin di sana di lapangan sepak bola. Cowok-cowok di usia segitu kan pasti kadang ada aja benturannya atau apa, terus mereka ngerasa kayak kayaknya perlu untuk punya bekal lah buat jaga diri gitu. Mereka yang malah, "Pak, boleh nggak kalau lagi pulang nanti lagi break aku belajar Muay Thai gitu." Ya boleh aja kalau memang kamu mau, dan cari tahu kenapa kamu ngerasa butuh belajar Muay Thai, bukan untuk terus kamu gaya-gayaan atau apa, tapi memang apa needs-nya untuk protect diri. Oke, kalau memang needs-nya baik, ya kenapa enggak gitu. Tapi harus tahu bahwa orang yang punya sesuatu, punya kemampuan, itu punya tanggung jawab lebih. Itu kita ingetin. Jadi sebenarnya ada nggak sih bekal yang diberikan untuk anak-anak, apalagi kan dengan di lingkungan luar yang kita nggak bisa kontrol terus-terusan gitu. Apa mungkin bekal yang diberikan untuk anak-anak? Ya banyak ya, dari keseharian. Value di dalam hidup itu penting banget.
Dan di sekolah mereka waktu mereka SD itu kebetulan kita cukup beruntung di sekolah diajarkan juga soal 7 kebiasaan baik yang harus jadi pegangan mereka gitu ya. Dan agama juga jadi bekal yang penting gitu. Punya kesadaran bahwa manusia itu setara sederajat, jadi kita harus selalu memanusiakan manusia gitu kan, berlaku yang baik gitu ya. Namanya lepas kontrol atau melakukan kesalahan pasti ada potensi, setiap orang pasti punya potensi itu, tapi kalau kita punya kesadaran yang baik kita bisa paling nggak meminimalisir potensi-potensi. Ya tapi Kak, dengan berhubung anak-anak sudah remaja dan jauh gitu kan, jadi lebih protektif atau lebih kayak ya udah bekalnya udah gitu atau gimana? Sebenarnya makin sulit ngontrolnya, atau karena kita benar-benar nggak bisa ngedampingin sementara mereka masih di usia anak-anak sebenarnya. Tapi ya itu seperti aku bilang, ketika anak-anak itu jauh berada di luar rumah, itu baru kita tuh, aku apalagi mungkinnya sebagai orang tua, nggak tahu Daris merasakan hal yang sama atau tidak, tapi apa yang kita ajarkan bekalnya anak-anak tuh mereka masuk gak sih sama mereka gitu. Dan sejauh ini aku lihat mereka cukup bisa menjaga diri dengan baik, dan mereka bekalnya aku rasa sudah cukup yang kita ajarkan dari kecil, karena gimana mereka bisa menghargai orang tuanya gitu ya. Mereka juga melihat bagaimana kayak di sana kan soalnya negara, anak-anak dari berbagai macam negara gitu kan, dan mereka bisa komplain yang ini mah aku sebel banget sama roommate aku karena dia ngomong sama orang tuanya tuh kenceng gitu atau kasar gitu. Dan itu berarti kita bilang oke, berarti dia sudah mulai bisa memilah mana yang memang baik, mana yang mungkin kurang baik, atau seperti apa sih kita harus men-treat orang lain, bukan hanya orang tua tapi juga orang-orang di sekitar mereka. Oke, terkait soal sudah 18 tahun di pernikahan. Mau 18. Mau 18. Kayaknya Baru 18 kan. Terus juga kan baru-baru membagikan foto cerita, kemesraan, makan bareng dengan pakaian yang kasual gitu. Iya, pakai semua sehari-hari begini. Seperti apa sih perjalanannya? Ya itulah kita gitu kan. Maksudnya 17 tahun dijalanin dengan dengan bahagia, dengan sukacita. Ya ada aja juga masalahnya, berantemnya juga pasti masih ada juga, tapi kadar pengertiannya, terus saling mengenal dan memahami udah lebih jauh lebih baik daripada awal-awal masalah nikah lah. Memang ya sukanya begitu, kalau walaupun kadang suka me time, kayak kalau yang aku posting itu kan sebenarnya posisinya harusnya tiap Senin tuh jadwal main bola. Gitu. Cuma begitu habis aku reading pagi, terus siang aku meeting, habis meeting aku kabarin Dona kan, udah selesai nih gitu. Terus dia bilang, ya aku di rumah. Oh udah pulang? Enggak, memang akhirnya dia mutusin untuk seharian itu dari rumah aja kan, ya segala macam. Dia bilang, oh ya udah kalau gitu aku susulin kamu, aku langsung pulang gitu kan. Nggak skip main bola lah. Kenapa? Ya capek, sekalian biar bisa ketemu sama Waktunya kamu lebih cepat panjang, gitu. ya. Karena bentar lagi akan masuk ke satu rutinitas satu kegiatan yang akan nyita waktu banyak. Begitu pulang, nggak ada niatnya, cuma pulang biar bisa barengan gitu kan, ngobrol-ngobrol segala macam. Nona nyeletuk, yuk kita dinner yuk, kemana kek, makan apa kek gitu. Oh ya udah, udah lama kita nggak dinner, Valentine juga kita nggak rayain gitu kan. Ya udah akhirnya cari salah satu restoran Italia yang favorit kita di dekat rumah, paling 15 menit dari rumah, jadi nggak terlalu jauh. Dia juga aku nge-gym dulu ya gitu. Ya akhirnya kita makan, terus tengah-tengah makan kita minta difotoin sama waitersnya, terus kita selfie juga sendiri gitu. Udah, ya ngebagi momen itu aja, sharing momen itu aja sebenarnya gitu. Jadi dari hal yang kecil sebenarnya, cuma pulang lebih cepat walaupun masih ada kegiatan yang lain, ternyata bisa punya quality time, punya momen untuk kita ngobrol dan bisa dinner bareng dan share our feelings juga. Hadiah selain dinner bareng apa? Mungkin selain dinner dinner bareng, bareng. Iya, hadiahnya apa? Hadiah? Hadiahnya mungkin Hadiah apa? justru di kalau yang kemarin anniversary ke-17
Aku awalnya sempat kepikiran mau kayak kasih mobil atau kasih apa gitu kan. Kok nggak jadi? Cicilan masih banyak. Cicilan masih banyak, tagihan anak sekolah gitu. Cuma karena kebetulan di momen itu 2 bulan terakhir sebelum kita anniversary itu aku syuting terus pulang beres syuting langsung berangkat liburan sama anak-anak, jadi nggak beneran akhirnya nggak sempat prepare apapun. Ya udah, akhirnya itu mungkin anniversary pertama tuh nggak ngasih apa-apa ya. Iya, sebenarnya terindikasi liburan. Aku juga bilang sama dia, karena biasanya sibuk gitu kan. Kamu mau apa? Kamu aduh gitu. Karena kan saya lebih senang di surprisein. Tapi maksudnya aku udah bilang nggak usah gitu, karena aku tahu juga dia lagi jadwalnya sibuk banget. Terus kayaknya nggak mungkin mikirin juga, dan sebenarnya kalau sekarang tuh udah lebih yang penting bareng-bareng ya, penting sama-sama. Kalau waktu awal-awal ngarep, masih setahun 2 tahun menikah 5 tahun pertama lah pengen ngarep dapat sesuatu. Tapi kalau sekarang ya udah dapat semuanya. Dia suka gengsi kadang kalau ditanya, kamu mau apa, pilih aja nanti aku yang beliin gitu kan. Enggak ah gitu, tapi ngarep sampai pengen gitu. Cuma aku kadang kalau pilih sesuatu yang aku nggak benar-benar yakin Dona suka, sayang, takutnya nggak cocok, nggak dipakai gitu. Tapi kan. kalau saya biasanya selalu pakai. Ya karena saya riset, saya cari tahu yang kamu suka. Kalau kamu nggak suka tuh kamu nggak pakai gitu. Kamu kurang dalam riset. Saya males dulu riset sebenarnya ya. Gitu. Tapi ya sekarang ya buat aku bisa lebih ke momen sih. Jadi kalau bisa pergi berdua, liburan, entah sama anak-anak atau sama Darius gitu, atau kita staycation atau sekedar kayak itu yang justru lebih apa ya? Memorable. Iya. Iya. Jadi barang gitu. Happy-nya itu karena memori yang kita share bareng-bareng. Dan itu lebih long lasting. Jadi kalau misalnya lagi sebelan, lagi baperan, ingetin aja momen itu. Dia selalu bilang gitu, inget nih, ya kamu kalau lagi sama aku inget momen yang bahagianya aja. Jadi abis itu biar nggak sebelian lama-lama. Reaksi Sabrina sendiri seperti apa ketika mama papanya nih dinner berdua sendiri, Kita berduaan? sebenarnya ngajakin dia. Aku udah bilang sama dia dari siang, Cap mau makan nggak? Karena papa kan udah mulai syuting nih. Kalau misalnya kita makan malam bareng. Ternyata anaknya makan duluan. Nah, dia udah lapar. Lapar kayaknya, nungguin bapaknya. Kayaknya hari itu dia banyak kegiatan, terus sempat shopping juga, dia ada kebutuhan, terus dia sempat pergi. Pas pulang dia kayak udah lapar banget kan, jadi dia bilang aku makan duluan deh. Ya, akhirnya kita berdua yang dinner. Ya udah mama papa pergi berdua ya. Oke, nggak apa-apa, mama ikut. Enggak, udah kenyang. Dia sih happy kalau ngeliat kita berdua bareng-bareng. Tapi Mas Darius kan baru-baru ini membagikan foto lagi kebersamaan nih di Instagram nih, selalu membagikan foto bersama keluarga. Itu memang apa ya, bangun chemistry lagi nggak sih bagi kalian? Bangun chemistry terus. Iya sebenarnya apa ya, momen yang itu kan juga buat aku pribadi, sekarang media sosial itu jadi tempat aku juga nyimpen memori gitu kan, dari kejadian-kejadian yang kita lewatin bareng-bareng, entah memang kayak kemarin lagi dinner atau lagi liburan gitu ya. Jadi sebenarnya ada 2 hal utama sih yang kalau aku coba pikirkan, yang jadi impact terbesar ya. Satu adalah ke Dona dan ke anak-anak kita sebagai couple atau sebagai keluarga gitu ya. Jadi kita punya ruang untuk berbagi rasa dengan posting, karena kan biasanya kita postingnya yang positif-positif, yang baik, kita muji pasangan kita atau muji anak-anak atau doain gitu kan, harapan yang positif, yang baik gitu ya. Itu arahnya mungkin lebih ke kita ke dalam gitu, masing-masing gitu. Yang kedua, mungkin bisa jadi impact yang positif juga buat followers kita gitu kan, yang bisa inspiring, bisa jadi bahan pembelajaran, atau malah mereka juga ikut sharing pengalamannya mereka gitu. Jadi ya aku pikir nggak ada salahnya kan ya bikin postingan seperti itu dan sharing apa yang kita pikirin, apa yang kita rasain selama itu bisa kasih impact yang positif buat siapapun gitu, buat kita dan juga buat orang-orang yang lihat postingan. Bocoran dong, itu foto vintage-nya di mana sih? Kota tua. Kayaknya seru banget. Ini siapa sih pertamanya itu yang Pakaiannya kayaknya. Oh yang pakai Vespa ya. Potretnya. Itu sebenarnya
ide kita dari 2021 ya. Iya. Dari Begitu awal 2021. punya Vespa. Kita punya Vespa tuh, kita foto yuk, bikin konser vintage gitu-gitu. Cuma memang belum kesampaian momennya juga, karena kan kita selalu biasanya kolaborasi sama Rio Motret kan. Sementara dia juga kliennya banyak sekali, sekarang dia juga udah mulai buka bisnis juga di luar kota, jadi waktunya Dari benar-benar waktu yang pas. nyocokin antara jadwal kita sama jadwalnya dia tuh kadang memang cukup menantang lah, cukup challenging. Jadi kemarin pas kebetulan dapat waktunya, ya itu juga cuma bentar kan, kita foto paling 4 jam, nggak nyampe ya 4 jam 2 lah. kali ganti baju, terus dan memang ada stylishnya, ada yang membantu untuk ngurusin look kita gitu. Cuma konsepnya kurang lebih kita udah tahu pengennya memang seperti itu. Gitu. Sempat ada obrolan, wah coba dulu foto prawedding seperti ini gitu. Enggak begitu. Enggak sih, Kita fotonya after wed aja, jangan pre-wed. karena kan menikah itu yang dijalanin setelah Setelahnya, bukan pernikahannya, sebelum. ya kan. Foto pre-wed kita biasa banget ya. Kita foto di studio malah, Di studio, nggak sampai tapi- kemana-mana. Tapi ya maksudnya berkesan juga gitu. Dan beda cuma begitu sesudah menikah akhirnya baru sadar, kayak aku kan orang kita tuh termasuk orang yang agak telat. Iya. Kayak begitu kayak aku nggak pernah foto pre-maternity atau apa gitu dulu, nggak pernah kepikiran sama sekali. Kalau sekarang kan semua diabadikan kan. Jadi ketika akhirnya kita udah kenal juga sama Rio Motret, dan ketika foto selalu jadinya bagus, termasuk juga dari anak-anak masih kecil sampai sekarang anak-anak udah gede, terus yang konsepnya juga beda-beda gitu. Jadi sesuatu yang beda, malah jadi ketagihan, kita belum tahun ini belum bikin foto loh, konsep Jadi apa tematik. ya, jadi tema. Biasanya kalau mau anniversary, jadi celebrate Natalan juga. momennya salah Iya. satunya itu, karena momennya bareng-bareng kan, Natal, anniversary gitu. Cuma kemarin karena akunya juga sibuk banget, jadi nggak sempat buat anniversary yang ke-17 gitu. Malah Kokorio yang Kok kita nggak pernah foto lagi? Kita nggak foto lagi gitu kan, dia nggak sempat, bukannya memang udah nggak mungkin gitu. Jadi ya udah, kemarin mungkin ngambil momennya jadi Valentine. Iya, gitu. Terakhir hikmah dari usia pernikahan 17. Hikmah. Apa? Apa mungkin ujian terberatnya yang dijalani selama Atau mungkin ada target 19 bikin tahun? momongan lagi. Aduh. Dan kunci keharmonisannya seperti apa mungkin bisa sampaikan? Momongan baru doain aja. Oh. Berarti udah program. Enggak. Itu udahlah. Tapi anak-anak pasti nanyain, pengen Nggak punya juga, adik nggak gitu. juga. Sabrina aja ditanyain, it's too late mama gitu. Aku bilang it's too late papa. Tapi kalau ditanya juga, ya kan cowok-cowok sih mungkin seneng, karena di rumah Diego tuh seneng anak kecil. Iya. Gitu. Cuma aku bilang ya. Mungkin papanya juga cowok suka. Iya, suka anak kecil. Ini masalahnya yang dua udah di Prancis, ntar Sabrina di mana, terus mama masih ngurus bayi dan jadi bapaknya touring kemana-mana. Makasih deh ya, saya udah cukup. Saya udah bisa menikmati hidup Touring saya. cuma sebulan sekali. Touring sebulan sekali, Nanti saya ajak. syuting, main Touring. bola dan lain-lain. Main bola, nggak Sebulan penting. sekali tapi Stop main bola. gitu. Oh masa? Ya, stop. Ya tapi maksudnya kita ya tahun ini jalan menuju 18 tahun ya. Bersyukur banget bisa melewati 17 tahun yang luar biasa. Up and down-nya pasti ada. Cuma sejauh ini aku bisa bilang ya banyak bahagianya gitu. Dan kita bisa menjadi pasangan yang semakin solid. Dan sekarang yang jadi tantangan mungkin di 17 tahun pernikahan justru kita sekarang jadi partner bisnis gitu. Itu yang cukup Belajar buat lagi, aku baru lagi. ya, belajar lagi, baru lagi, dan kita harus banyak melakukan adjustment lagi dalam hal bisnis. Jadi kalau untuk urusan rumah tangga, relationship, ya udah lebih enak lah, udah tahu, anak-anak udah semakin besar, kita semakin bisa nikmatin hidup, punya quality time lebih banyak berdua gitu ya. Dan ya nggak pernah tahu apa yang terjadi ke depan, tantangannya apa lagi, tapi berharap semoga aku tetap solid sama Darius untuk bisa menjalani semuanya sama-sama, berjuang sama-sama sampai 18 tahun berikutnya. Spill bisnis apa sih? Bisnis apa ya? Olahraga, tempat gym atau? Waduh, berat banget. Udah dulu itu udah. Udah ya? Dulu kan pernah bikin Futsal. tempat futsal, Futsal, badminton, udah. Sekarang kita berdua lagi, aku bantuin Dona bikin
plotting line dari 3 tahun yang lalu ya. Aku sekarang involve juga untuk ngembangin bisnisnya biar bisa semakin grow. Terus tahun lalu kita berdua baru rilis skincare sebenarnya. Gitu. Jadi tahun ini banyak banget rencana dan produk-produk baru yang akan keluar, dan pengen terus untuk bisa edukasi dan kasih produk yang terbaik yang bagus buat kulit wajah terutama. Belum sempat ngundang teman-teman wartawan, tapi mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan dan waktunya dan semuanya rezekinya bisa ini juga. Karena kita nggak, waktu itu launchingnya juga bukan launching yang gimana-gimana, tapi lebih Yang penting jualan. Yang penting jualan dulu. Gitu, Kak, mudah-mudahan. bagaimana sih buat bisnis dengan partner gitu? Mungkin seperti apa? Pusing, Mbak. Suami istri ya. Kesulitannya seperti apa tuh? Sampai rumah ngobrolinnya itu Oh lagi. iya, di rumah makan berdua pengennya makan ya kan, ditanyain dulu. Aku orangnya terlalu, mungkin kalau menurut Darius, untuk menjalani sebuah bisnis itu terlalu santai, no target. Itu kalau saya yang penting jalan gitu. Sementara kan dia sudah lebih banyak punya pengalaman di bidang bisnis ya kan, jadi dia banyak apa ya, nanya aku maunya apa, ini gimana, itu gimana, terus saya pusing banget kalau ditanya-tanya. Tapi ya memang dia men-challenge aku untuk mau belajar dan menjadi lebih baik lah pastinya ya kan. Jadi masih ya saya bilang menantang. Berproses lah. Berproses, benar. Ya. Maksudnya kita berdua ya, ngebangun rumah tangga, nyelesain berbagai macam masalah, ngadepin dan bisa survive sampai di usia 17 tahun pernikahan dan happy gitu ya, nikmatin. Masa di bisnis kita nggak bisa sih kayak gitu juga gitu kan. Jadi ya pasti ada adjustment, apalagi ini masih awal banget, baru banget, jadi masih mencari bentuk gimana supaya Dona juga nyaman, target bisa tercapai, bisnisnya bisa grow gitu kan. Karena tanggung jawab kita bukan cuma ke kita berdua aja, tapi juga ada tim kita yang bekerja. Mereka juga harus tahu apa yang kita mau sebagai owner, dan mereka punya bekal untuk ngejalanin semuanya. Ya, jadi ini aku belajar banyak dari Yose gitu. Ada nggak sih dari keduanya mungkin kebiasaan-kebiasaan yang kayak bikin kesal, tapi kesannya tuh yang kayak ya udah menjadi bumbu-bumbu dalam rumah tangga gitu? Banyak, Mbak. Banyak, Mbak. Ini kayak Yang tadi Dona menjadi bilang kan lagi makan nih, bukan dinner ya, bukan yang kemarin. Kita habis dari mana sih, di kantor atau dari mana? Iya, pokoknya kita makan terus udah ngobrol yang lain-lain, terus kita sempat ada momen diem gitu kan, nikmatin makanan, terus aku kok diem ya, coba ngobrol deh, iseng nanya tentang apa sih visinya Dona gitu kan untuk bisnis ini buat tahun ini, apa targetnya. Jadi aku sebenarnya lagi pengen ya ngobrol santai, ngegali aja gitu, pengen tahu buat bahan aku untuk berpikir gitu kan. Tapi ternyata buat Dona itu pressure gitu. Jadi dia akhirnya boleh nggak nanti kita ngobrolnya ntar aja, Bentar aja, sekarang lagi mau ini makan nih, ini kan aduh ditanya sebenarnya lagi aku gitu. loh kan ini cuma ngobrol doang, aku pertanyaannya juga nggak berat ya, tapi dia nggak siap sama jawabannya gitu kan. Jadi akhirnya apa namanya, Tapi dia cukup sabar. ya udah kita Berusaha. nggak usah dilanjutin, tapi lebih ke ngebahas ya ini challenge-nya kita sebagai pasangan yang ngejalanin bisnis bareng gitu. Karena kadang kan kalau aku ya ide, pemikiran, trigger buat ngobrol kayak gitu tuh bisa muncul kapanpun gitu. Dan sulitnya ketika yang diajak pasangan bukan partner atau bukan anak buah, ya memang kayaknya harus mungkin cari momen yang lebih pas atau Di apa luar gitu kan. ekspektasi saya gitu. Kadang-kadang kalau di kantor terlalu formal atau justru bahas yang lain gitu kan. Terlalu banyak yang dibahas kalau di kantor. Iya. Ya kan, nggak spesifik. Tapi justru lagi mau makan terus ditanya. Ntar kalau di rumah, aduh udah mau tidur, besok aja. Ini nggak ngomong ya. Ya tapi sesuatu yang baru yang mungkin masih perlu banyak belajar dan adjustment, mudah-mudahan kita bisa melewati semua. Amin. Amin. Sukses ya Mbak. Thank you. Doain aja.